Baik, bertemu lagi di kuliah Sistem Aplikasi Bergerak. Di video ini saya akan menjelaskan kembali lebih lanjut mengenai penanganan state pada Jetpack Compose ya. Jadi fungsi composable itu yang kita buat dan gunakan untuk menyusun UI di Jetpack Compose itu dikategorikan dalam hal penanganan state itu menjadi dua kategori utama. Yang pertama ada fungsi composable yang stateful dan yang kedua yang stateless. Stateful ini artinya dia memungkinkan si fungsi composable-nya itu untuk memegang dan mengelola state-nya. Stateful composable ini adalah fungsi composable di mana pemanggil atau parent composable itu tidak perlu mengelola state. Selain memodelkan interaksi UI dasar seperti animasi, kemudian juga memperluas konten, composable juga biasanya dapat menjadi stateful dan memegang objek state. Nah, yang kedua tadi stateless. Stateless ini jadi tidak punya state gitu ya. Ini memungkinkan composable untuk mendelegasikan manajemen state-nya dan meneruskan callback event ke composable induknya atau yang memanggilnya. Dengan cara ini, komponen view model dapat mengendalikan dan mengelola perubahan UI melalui state. Juga untuk menghindari state yang tidak dikehendaki. Nah, dalam kasus aplikasi restoran yang kita bahas di mungkin 2 pertemuan terakhir gitu ya, state itu akan berubah ketika restoran ditandai sebagai favorit atau sebaliknya. Nah, karena kita perlu mengendalikan interaksi tersebut pada lapisan presentasi di kelas view model untuk melacak restoran mana yang telah difavoritkan. Nah, kita harus memindahkan state dari composable favorite icon. Kita naikkan gitu ya. Nah, ini disebut pola perpindahan ini disebut state hoisting. Jadi memindahkan state dari composable asal ke composable pemanggil atau induk tadi ya. Nah, untuk melakukannya kita harus mengganti objek state dengan 2 parameter. Satu parameter untuk nilai ya, untuk data yang menentukan state saat ini, dan yang kedua adalah fungsi callback. Fungsi callback ini yang dipicu seperti event ketika nilai baru dipublikasikan. Jadi ketika ada nilai baru dipublikasikan, fungsi callback ini akan dipicu, di-trigger gitu ya. Nah, dengan menerima data sebagai input dan meneruskan event ke composable induk, kita memastikan bahwa UI composable yang kita buat itu telah mengikuti konsep aliran state dan event yang searah. Nah, konsep tersebut mendefinisikan bagaimana nilai-nilai dan event-event state seharusnya hanya mengalir dalam satu arah. Event itu ke atas dan nilai state itu ke bawah dengan state hoisting. Jadi event itu di-trigger dari paling bawah ke atas gitu ya. Kemudian kalau nilai state itu dikelola di paling atas, diturunkan nilainya ke bawah. Nah, jadi state hoisting itu punya manfaat. Jadi yang pertama, satu sumber nilai untuk state. State UI dari Compose ini hanya memiliki satu sumber nilai, yaitu composable induk atau view model. Fungsi composable itu dapat dipisahkan dari state-nya untuk menghindari state ilegal pada UI. Nah, dapat digunakan kembali yang kedua ya, yaitu artinya fungsi composable hanya menampilkan data yang diterima sebagai input. Jauh lebih mudah untuk menggunakannya kembali dalam composable lain karena kita dapat dengan mudah melemparkan nilai yang berbeda. Kemudian yang ketiga adalah batasan enkapsulasi. Jadi hanya composable stateful yang dapat mengubah statusnya secara internal. Ini artinya kita dapat membatasi jumlah composable yang menangani state-nya yang dapat menyebabkan state UI ilegal tadi. Nah, kemudian untuk menerapkan state hoisting pada studi kasus aplikasi restoran tadi atau yang sebelumnya, sebelum pertemuan ini sudah dibahas, kita dapat melakukan hal berikut ya. Yang pertama, kita pindahkan state dari composable favorite icon dengan menghapus variabel
favorite state dan icon yang ada bersama dengan logika instansiasinya dari bagian atas badan fungsi. Kemudian kita perbarui composable favorite icon agar menerima parameter icon untuk menerima data input, dan juga callback event on click untuk meneruskan event ke atas atau ke pemanggilnya. Jadi kira-kira seperti ini. Iconnya kita jadikan parameter, kemudian akan dilemparkan ke image ini seperti ini ya. Kalau ingat mungkin sebelumnya kita buat state-nya itu pengelolaan state-nya di sini. Nah, kemudian untuk on click-nya, clickable-nya yang tadinya logikanya kita simpan di sini, kita naikkan ke atas. Jadi kita buat callback-nya dari sini gitu. Dari parameter on click ini ya, tipenya unit gitu. Nah, selain itu kita tetap kita melemparkan icon ke parameter image vector dari image composable dan memicu fungsi callback on click setiap kali event clickable dipicu. Dengan menerapkan perubahan ini, kita mengangkat state atau melakukan state hoisting dan mengubah favorite icon dari stateful composable menjadi stateless. Ya, stateful yang minggu lalu diperlihatkan bahwa si composable-nya itu mengelola state, sekarang tidak gitu. Jadi dia hanya menerima nilai saja untuk ditampilkan. Nah, sekarang kita pindahkan jadi variabel favorite state-nya ini yang tadinya dari icon tadi ya, favorite icon, itu dipindahkan ke atasnya ke composable restoran item gitu. Untuk iconnya juga sama, dipindahkan ke sini. Jadi yang akan dilemparkan adalah nilai dari icon ini gitu. Nah, ini yang akan diperbarui gitu ya. Nah, jadi dilemparkan seperti ini. Ini untuk on click-nya bisa dipanggil menggunakan lambda seperti ini ya. Jadi setelah kurung tutup ada kurung kurawal buka, dan ini lambda untuk on click, untuk parameter terakhir gitu. Karena urutannya juga seperti ini ya, icon kemudian modifier kemudian on click gitu. Ini logika untuk on click-nya disimpan di sini. Nah, jadi icon yang sesuai untuk setiap state sekarang diteruskan ke favorite icon, dilemparkan melalui parameter. Nah, selain itu, restoran item sekarang menunggu event on click di blok lambda, di mana ia akan mengubah nilai objek favorite state, memicu komposisi ulang pada setiap klik. Nah, namun melihat favorite icon dan restoran icon, kita dapat melihat banyak kesamaan. Keduanya adalah stateless composable yang menerima image vector sebagai parameter. Karena mereka stateless dan melakukan fungsi yang serupa, maka kita bisa satukan. Jadi kita hanya perlu menggunakan salah satu saja, dan yang satu lagi bisa kita hapus. Jadi di sini jadinya kita buat namanya restoran icon ya. Restoran icon ini sama persis dengan favorite icon tadi. Jadi kita bisa hilangkan untuk salah satunya, mungkin yang restoran icon ini bisa dihilangkan. Jadi kemudian kalau kita tidak perlu, kalau untuk restoran icon kan yang di sebelah kiri itu tidak ada logika apapun, jadi kita bisa memberikan nilai fungsi kosong default untuk seperti ini ya. Ini jadi di dalam parameternya kita berikan default parameter. Karena jadi kalau misalnya ketika kita tidak perlu on click, logika on click, kita tidak perlu melemparkannya. Jadi contohnya seperti ini. Jadi favorite icon yang dihapus ya, jadi restoran icon yang kita pakai. Untuk restoran icon untuk favorite icon itu menggunakan logika seperti ini, tapi yang kalau restoran icon saja itu tidak ada logikanya, langsung kurung buka kurung tutup gitu ya. Ini ada titik 3 sebetulnya untuk mengakomodir ini untuk icon dan modifier, karena itu tidak ada logika defaultnya. Jadi sebetulnya ini harus kita lemparkan di titik 3 ini untuk icon dan modifier, anggaplah seperti ini gitu. Atau sebetulnya untuk icon kan diambil dari dari secara statis gitu. Nah, kita sekarang telah melakukan state hoisting dari restoran icon ke composable restoran item.
Nah, kemudian kita perlu angkat state lebih jauh ke atas ke dalam composable restaurant screen. Nah, namun kita tidak dapat menyimpan objek state individu untuk setiap restoran item di dalam composable. Jadi kita harus mengubah objek state untuk menyimpan daftar objek restoran. Masing-masing memiliki nilai is favorite yang dipisah. Nah, di dalam file restoran.kt ini kita tambahkan properti lain untuk restoran. Jadi ini di dalam kelas model gitu ya. Jadi di kelas model ini untuk restoran dia punya ID, punya title, punya description, punya is favorite gitu. Ditambahkan ini defaultnya adalah false. Nah, kemudian kita kembali ke file restoran screen.kt. Nah, kita perlu mengangkat lagi state-nya, kali ini dari restoran item dengan menambahkan parameter fungsi onClick yang dipicu di dalam parameter fungsi panggilan balik atau callback restoran icon. Nah, kita tidak perlu menambahkan argumen baru untuk data input karena kita sudah memiliki argumen item dengan tipe restoran. Dan kita juga dapat dengan aman menghapus variabel favorite set yang tadi karena kita tidak akan membutuhkannya lagi karena sudah dinaikin lagi ya. Nah, jadi untuk restoran item sekarang tinggal ada variabel icon gitu. Untuk is favorite-nya diambil dari parameter item ini ya, dari kelas model gitu. Jadi ditampung di dalam kelas model. Jadi contohnya seperti ini ya, ini on click-nya dinaikin lagi ke atas gitu ya, karena supaya ya dinaikin terus gitu untuk event gitu ya. Nah, kali ini parameter item berubah menjadi objek restoran. Tadi ya restoran sekarang memegang properti is favorite bertipe boolean yang menyatakan bahwa apakah restoran tersebut disukai atau tidak. Nah, itu sebabnya kita tetapkan nilai untuk variabel icon berdasarkan field item dengan memeriksa nilai item is favorite. Sekarang restoran item ini adalah stateless composable, jadi kita perlu menambahkan objek state ke induk atau pemanggilnya. Nah, di dalam restoran screen kita tambahkan variabel state yang akan menyimpan daftar restoran. Tipe datanya adalah mutable state list restoran dan kita akan mengambil data restoran dari view model sebagai nilai awal. Lalu kita lemparkan nilai state tersebut ke konstruktor item lazy column. Ya, seperti ini. Jadi kita ambil ini dari view model ya. Kita ambil view model, kemudian kita ambil dari .get restaurant sini dari view model. Kemudian value-nya kita lemparkan ke konstruktor item tadi, items ya. Jadi ini yang akan ditampilkan adalah nilai dari state-nya. Gitu. Seperti ini. Nah, ini logika untuk on click-nya. Seperti ini ya logikanya. Jadi kita ambil nilai dari restoran, daftar restoran dari state menjadi mutable list. Kemudian ini kita cari indeks yang sama dengan yang ID-nya dengan kriteria ID gitu ya. Jadi kita lakukan pencarian index of first itu kita cari yang ID-nya sama, maksudnya kita cari indeks berdasarkan kriteria yang dilemparkan di lambda. Kriteria yang dilemparkan di lambda itu it.id, yaitu yang sedang ditelusuri ya. It itu adalah item yang sedang ditelusuri sama dengan ID yang dilemparkan di atas. Nah, itu tadi kalau ingat dilemparkan dari bawah dari restoran item gitu. Nah, kemudian kalau misalnya dapat, ini mungkin seharusnya lebih aman kalau dicek dulu item indeksnya itu lebih dari -1 atau tidak. Tapi karena ini dijamin sepertinya bahwa akan selalu ada ID-nya ya, tidak ada pengkondisian. Ini diambil menjadi item, kemudian itemnya di copy, kemudian itemnya setelah di copy itu di copy dan diubah nilai is favorite-nya ya. Jadi dalam parameternya di fungsi copy ini ada sesuatu yang diubah gitu ya, yang mutable-nya. Nah, kemudian restoran ini diupdate ke state gitu. Ini penjelasannya.
Nah, jika kita mencoba menjalankan aplikasi setelah kita ubah sedemikian rupa ya, kita dapat memperhatikan bahwa fungsinya masih tetap sama, namun state-nya sudah diangkat atau hoisted, dan sekarang kita dapat menggunakan kembali composable seperti restaurant item atau restaurant icon dengan lebih mudah. Jadi maksud dari pengangkatannya itu ya supaya bisa lebih reusable gitu ya, bisa reusability-nya itu lebih tinggi gitu. Jadi kita bisa gunakan untuk keperluan-keperluan lain yang mungkin penanganan setnya berbeda gitu. Jadi hanya menampilkan perlu menampilkan nilainya saja gitu ya. Jadi ini akan menjadi lebih mudah. Tapi apa yang terjadi ketika kita mengubah beberapa restoran menjadi favorit dan kemudian memutar perangkat? Nah, ini akan hilang jadi ininya ya. Jadi meskipun kita melakukan menggunakan block remember untuk mempertahankan state tadi, ya tadi ada remembernya, tapi tetap kalau misalnya terjadi konfigurasi ulang, activity itu akan dibuang, sebetulnya bukan dibuang, dibuat ulang gitu ya, dibuang kemudian dibuat lagi gitu, sehingga ya state apapun akan hilang gitu. Nah, untuk memperbaikinya kita dapat mengubah si block remember tadi menjadi remember savable. Ini sudah selesai kalau menggunakan itu. Atau kita bisa mengangkat lagi state-nya ke view model. Nah, restoran view model itu tidak termasuk atau tidak dicakup dalam siklus hidup restoran screen karena tidak ada library navigasi yang digunakan. Nah, sehingga dia akan masuk ke siklus hidup main activity yang memungkinkannya bertahan dari perubahan konfigurasi. Ya, jadi akan lebih dikelola gitu ya. Nah, kita dapat mencoba mengganti block remember tadi menjadi remember savable. Nah, tapi kita perlu juga memastikan bahwa view model itu adalah satu-satunya sumber nilai bagi state. Untuk mengangkat state ke view model, kita harus memindahkan objek state dari restoran screen, composable tadi ya, ke restoran view model. Dan kita juga harus membuat fungsi baru yang disebut toggle favorite gitu nama fungsinya ya, di view model. Jadi untuk mengubah favoritnya di view model seperti ini contohnya ya, kita buat di view model itu ada toggle favorit ya. Ini logikanya kita ubah ke sini ya, intinya untuk mengupdate state-nya ya. Sebetulnya kalau kita di praktikum sudah melakukan, hanya saja kita menggunakan database Android Room ya, jadi lebih memang kita dari awal sudah langsung di view model gitu, update state-nya gitu. Kita sudah melakukannya di view model. Nah, jadinya seperti ini ya untuk logika di restoran screen-nya, di composable-nya hanya memanggil dari view model saja. Cukup seperti ini, tidak ada lagi logika di restoran screen di composable. Ini lebih reusable lagi gitu ya. Gitu. Jadi ini fungsinya sih sebetulnya sama ya, dari minggu lalu sampai ke hari ini sama. Semuanya tidak ada perubahan fungsi, hanya saja nantinya tadi reusability-nya lebih baik dan maintainability-nya juga lebih baik karena pemisahan masalahnya lebih jelas. Semua logika ada di di view model gitu, logika bisnisnya ya. Di UI itu hanya menampilkan atau rendering saja gitu. Itu saja mungkin untuk video kali ini. Terima kasih.